hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayo kita siapkan firman Tuhan, dan kita siapkan juga firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Ayo kita siapkan bacaannya. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan kepada Tuhan. Kiranya hanya Tuhan sendiri yang akan memimpin kita semua. Yuk kita berdoa. Bapa yang mengasihi hidup dan kehidupan kami mengucap syukur Bapa bila saat ini kami boleh bersama untuk beribadah anak. Kiranya Engkau terpimpin anak-anak-Mu dan Engkau penuhi anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga anak-anak-Mu boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Ya Bapa, hanya kepada-Mu Bapa kami menyerahkan ibadah anak pada sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya hanya kuasa-Mu sendiri yang bekerja, dan kiranya hanya Roh-Mu sendiri yang akan memimpin kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Anak-anakku, firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-32. Kita akan baca ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu ya. Tema bulan ini apa anak-anak? Ada yang ingat? Yaitu kebenaran yang memerdekakan. Berarti kalau kebenaran ada yang memerdekakan, lawan katanya biasanya apa? Kebenaran lawan katanya biasanya salah. Kalau orang salah itu mengalami pelanggaran apa tidak? Jelas mengalami pelanggaran. Kita tahu hanya orang-orang yang dianggap salah itu yang akan dihukum dan diadili oleh Tuhan. Jadi kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan hal yang baik atau mentaati perintah-perintah Tuhan. Kalau di sini dikatakan dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ya, kita akan mengetahui kebenaran ini dari firman Tuhan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu ya, karena kebenaran di dalam Kristus itu akan memerdekakan kita ya. Jadi janganlah kita itu melakukan hal yang salah atau pelanggaran, karena sudah jelas juga di dalam firman Tuhan dikatakan kalau salah itu berarti berdosa atau melanggar perintah-perintah Tuhan ya. Dikatakan upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Pasti kita semua ingin mendapatkan kasih karunia Allah supaya kita hidup kekal dan merdeka ya. Dan juga firman Tuhan jelas sekali ya, mengajak kita untuk hidup taat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya, supaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kita tetap hidup dalam kebenaran. Kita harus terus belajar akan firman Tuhan. Kita tahu di dalam firman Tuhan itu terdapat apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, dan kita tidak boleh melarangnya. Dan juga kita akan melihat di dalam Mazmur ya, Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-27 dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita menjauhi yang jahat. Yang jahat ini artinya perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah-perintah Allah, yang menjadikan kita tidak tenang, kita tidak bisa merdeka.
Karena di sini kita belajar akan kebenaran yang memerdekakan. Kalau kita tahu siapa tahu yang paling benar, yaitu Tuhan sendiri, ya, Tuhan sendiri. Jadi kita harus belajar kebenaran itu yang dari Tuhan, terutama firman Tuhan, supaya kita tahu dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tetapi firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 27 itu mengajak kita apa, anak-anak? Mengajak kita melakukan yang baik. Kita akan baca, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Kalau kita ingin tetap tinggal untuk selama-lamanya, kita harus melakukan yang baik dan meninggalkan yang jahat, supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan, yaitu dengan cara melakukan perintah-perintah Tuhan dan tidak melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, ya. Karena firman Tuhan juga jelas, ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-29 itu Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa, ya. Jadi kalau kita ingin mewarisi negeri kerajaan surga, ya, kita harus menjadi orang-orang yang hidup benar, yaitu di dalam Kristus Yesus, ya. Karena di dalam hanya di dalam Kristus Yesuslah kita akan mengalami kebenaran, yaitu melalui firman yang sudah diberikan Tuhan, yaitu kitab suci ini kita harus belajari dan kita berusaha melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Siap anak-anak? Saya rasa siap, ya. Siap sebagai anak-anak Tuhan. Kita mulai dari saat ini kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, supaya kita senantiasa diberkati Tuhan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Karena apa? Kalau kita melakukan kesalahan, hidup kita akan tidak tenang, ya. Itu yang menjadi kunci, karena hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kita akan mengalami kemerdekaan itu, di dalam Tuhan melalui firman-nya yang ajaib. Dan mari kita berdoa, kita akhiri pada malam hari ini, sore hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati anak-anakku sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menjadikan anak-anak-Mu boleh semakin kuat mengikut Engkau dan semakin mempelajari akan firman-Mu dan berusaha melakukan yang terbaik dan menjauhi segala kejahatan, supaya kami boleh terbebaskan dari hukuman-hukuman, ya Bapa. Ya Bapa, hanya kepadamu kami menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini bersama-sama dalam ibadah anak. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, Engkau memberikan kesehatan kepada mereka semua, karena kami percaya Bapa, semuanya hanya kasih karunia-Mu, dan kami percaya hanya Engkau yang mampu melingkupi, melindungi anak-anak-Mu ini senantiasa. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, berkati mereka semua dalam kehidupannya, dalam pertumbuhannya, sehingga ia menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia di dalam Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan anak-anak ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Selamat sore, salam, Tuhan Yesus memberkati. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh.